Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan biologi molekuler dalam bidang kesehatan. Yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Erlangga Permana dengan NIM 236131122. Saya Tiara Saskia Marani dengan NIM 236131112. Saya Ibzan Fajar Anas Wibawa dengan NIM 236131106. Saya Anindita Ayu Ramadhani dengan NIM 2361314. Saya Maharani dengan NIM 236131118. Latar belakang, screening seluruh genom adalah metode penting untuk memahami gen dan jalur yang terlibat dalam biologi serta penyakit manusia. Metode tradisional yang bergantung pada karakterisasi fenotip melalui mutagenesis sering tidak efisien dan dapat menghasilkan tantangan untuk mempelajari fungsi gen, terutama jika transmisi bersifat mematikan. Baru-baru ini, penggunaan teknologi gangguan RNA seperti shRNA telah mengubah pendekatan screening meskipun teknologi ini juga menghadapi masalah seperti tingkat off target yang tinggi dan keterbatasan dalam menekan gen tertentu. Selain itu, gen eukariotik dapat menghasilkan banyak transkrip yang membuat sulit untuk mendapatkan cakupan yang komprehensif dalam perpustakaan cDNA. Teknologi pengeditan gen CRISPR atau CAS9 telah muncul sebagai solusi yang lebih sederhana dan efisien dibandingkan metode sebelumnya, seperti ZFN dan TALEN, yang mengalami berbagai masalah. CRISPR memungkinkan penargetan gen yang tepat menggunakan protein CAS dan pemandu RNA, serta dapat digunakan dalam berbagai aplikasi penelitian. Hasil dan diskusi. Screening genetik berbasis CRISPR atau Cas9, teknologi ini memungkinkan penyuntingan gen dengan presisi tinggi menggunakan RNA pemandu untuk menargetkan urutan DNA yang spesifik. Berbagai platform pengiriman, baik virus maupun non-virus, digunakan untuk efisiensi dan keamanan yang berbeda. Sistem ini memiliki aplikasi luas dalam pengobatan penyakit keturunan, kanker, serta dalam penyaringan dan modifikasi gen untuk penelitian dan terapi. Pengembangan CRISPR dan CRISPRI memperluas kemampuan ini dengan memungkinkan aktivitas atau represi gen. Aplikasi screening genom berbasis CRISPR atau Cas9 pada penelitian penyakit. Pada kanker, mengidentifikasi gen pemacu tumor dan target sintetik letal, serta mengeksplorasi resistensi obat. Pada infeksi virus, menemukan faktor inang penting untuk replikasi virus seperti HIV, Zika, dan COVID-19, sehingga membuka jalan untuk terapi antivirus yang baru. Selanjutnya ada menggabungkan screening genetik berbasis CRISPR atau Cas9 dengan pendekatan lain. Integrasi CRISPR sering digabungkan dengan analisis single cell RNA sequencing atau scRNA-seq, meningkatkan resolusi studi genetik, memungkinkan deteksi simultan ekspresi gen dan efek mutasi pada tingkat sel tunggal. Kemudian ada tantangan saat ini dalam penggunaan teknologi CRISPR atau Cas9. Efek off target yang dapat mempengaruhi hasil penelitian dan kesulitan dalam pengantaran CRISPR atau Cas9 ke sel target secara aman dan efisien. Kemudian ada prospek masa depan, optimalisasi dengan desain gRNA dan pengembangan varian Cas9 dengan spesifitas tinggi,
bersama dengan penggunaan nanopartikel atau pendekatan inovatif lainnya, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengantaran dan presisi dalam pengeditan genom. Peran biologi molekuler. Kontribusi CRISPR dalam farmasi yang pertama itu pengembangan obat baru, di mana identifikasi target terapi berbasis genetik menemukan jalur molekuler yang relevan untuk resistensi obat. Yang kedua, terapi genetik, yaitu pengeditan genetik untuk penyakit genetik atau kanker. Contohnya, aktivasi gen penekan tumor melalui CRISPRA. Yang ketiga, penelitian resistensi obat, di mana mengidentifikasi mekanisme resistensi untuk meningkatkan efektivitas obat. Yang keempat, antivirus, di mana menargetkan gen inang penting untuk menghambat replikasi virus. Contoh aplikasinya tuh yang pertama pada terapi kanker, CRISPR digunakan untuk mengidentifikasi gen yang dapat ditargetkan dalam imunoterapi, seperti gen PRC2 untuk meningkatkan respon imun. Dan yang terakhir, resistensi obat. Target baru seperti ALC1 ditemukan untuk meningkatkan sensitivitas terhadap inhibitor PARP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.